Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Liwena, absen 8. Nama saya Ivan Ida Raditya, nomor absen 17. Nama saya Lintiani, saya dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, kelas 12 MIPA 2, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Rizky Rian Maulana, absen 31. Produk, jasa, profesi, dan profesionalisme. Profesi auditor. Profesi auditor atau akuntan publik secara independen memberikan jasa bagi masyarakat berupa jasa penjamin dan jasa bukan penjamin. Jasa penjamin merupakan jasa profesional independen untuk meningkatkan informasi bagi pengambil keputusan yang diperlukan keandalan dan relevansi sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Jasa bukan penjamin merupakan jasa yang independen, meliputi jasa akuntansi, jasa perpajakan, jasa konsultasi, manajemen. Potensi produk jasa di daerah. Potensi sumber daya alam yang diharapkan memiliki nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Di antaranya, mengembangkan industri pengawetan, pengolahan hasil pertanian, mengembangkan infrastruktur pariwisata dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Potensi penduduk yang terus bertambah, di mana banyak membutuhkan layanan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Aliran produk dapat menciptakan peluang bagi usaha jasa yang terus meningkat seiring perkembangan teknologi, di mana sumber daya manusia harus terus ditingkatkan kompetensinya. Jasa profesi berkembang tergantung wilayah setempat, di mana masyarakat membutuhkan layanan jasa tersebut. Di antaranya, wilayah industri. Sebagian besar waktu pekerja digunakan di industri, sehingga membutuhkan jasa laundry, jasa catering, jasa penitipan anak, jasa pengantaran barang. Wilayah perdagangan. Aliran jasa dan barang yang memungkinkan dapat dikembangkan jasa paket pengiriman, baik kosmetik, baik domestik maupun ekspor-impor, jasa transportasi. Wilayah pemukiman. Dapat dikembangkan jasa penyedia makanan, jasa perawatan taman, jasa hiburan, jasa bengkel, jasa potong rambut. Wilayah pariwisata. Jasa pembuatan souvenir, jasa pelayanan hotel, jasa pemandu wisata, jasa fotografi, jasa kafe. Wilayah pertanian. Dapat dikembangkan jasa operator alat berat, jasa pengeringan hasil pertanian, jasa penyedia benih, jasa pengolahan lahan, jasa pengairan. Wilayah peternakan dan perkebunan. Dapat dikembangkan jasa wisata lingkungan, jasa pembuatan kompos, jasa penyedia biogas, jasa pemeliharaan kandang. Wilayah pendidikan. Dapat dikembangkan jasa fotokopi, jasa penjilitan buku, jasa penyedia makanan, jasa pencucian dan setrika baju, jasa penerbitan dan pencetakan buku. Kemampuan dasar untuk mengembangkan pembuatan media pendidikan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 1. Mendesain dengan membuat gambar sketsa produk. 2. Menyiapkan bahan untuk pekerjaan mekanik. 3. Pengukuran material yang akan digunakan sesuai keinginan. Yang keempat, pemotongan sesuai dengan gambar desain. 5. Merakit material yang digunakan. 6. Pemasangan sensor yang akan digunakan. Tahapan memotong menggunakan mesin laser. 1. Pilih gambar yang akan dilaser. 2. Tentukan dan pilih jenis setting dengan menggunakan kombinasi antara kecepatan dan power dengan hasil potongan yang baik. Hasil potongan bergantung pada 1. Jenis mesin laser. 2.
daya mesin laser. 3. Setting kecepatan potong. 4. Power yang diprogram melalui komputer. Semakin besar kekuatan maka semakin besar power yang digunakan. Kecepatan semakin ditinggikan sehingga dapat memotong lebih cepat. Semakin tinggi power yang digunakan berakibat pada panas yang muncul sehingga meninggalkan noda bakar pada benda kerja atau material. Peralatan standar yang digunakan untuk kerja di bidang jasa perakitan elektronika. A. Tang digunakan untuk memotong kawat, kabel, kaki komponen. B. Tang lancip digunakan untuk menjepit benda kerja, meluruskan kawat yang bengkok, menjepit logam panas karena penyolderan. C. Bor tangan digunakan untuk pembuatan lubang PCB, membuat lubang pada pekerjaan mekanik dalam pembuatan robot. D. Obeng digunakan untuk menguatkan dan mengendurkan skru pada posisi yang ditentukan. E. Gergaji digunakan untuk memotong bahan dan pekerjaan pembuatan robot. F. Setrika listrik digunakan sebagai alat sablon desain layout pada layout papan PCB. G. Solder memanaskan kawat tenol atau timah untuk memasang komponen elektronika. H. Jangka sorong digunakan untuk pengukuran besaran panjang. I. Cutter digunakan pada pekerjaan mekanik untuk memotong bahan. J. Gunting digunakan pada pekerjaan mekanik. K. Busur derajat digunakan untuk pengukuran sudut. Yang terakhir, multitester digunakan untuk mengukur parameter besaran listrik pada rangkaian elektronika. Peralatan untuk perakitan rangkaian elektronika dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ini adalah beberapa alat yang digunakan dalam perakitan rangkaian elektronika. Selanjutnya adalah proses pembuatan produk dapat diperhatikan pada diagram alir proses produksi berikut ini. Proses produksi dimulai dari start, yaitu dimulai dengan menemukan ide atau gagasan untuk menemukan desain produk yang akan dibuat. Setelah menemukan desain produk yang akan dibuat, proses selanjutnya adalah proses pembuatan. Proses pembuatan meliputi 3 aspek, yaitu pembuatan sistem mekanik, pembuatan sistem elektronika, dan pembuatan sistem kendali. Setelah proses pembuatan selesai, yaitu tahap terakhir proses pembuatan sistem kendali, tidak disarankan untuk menguji coba, tetapi disarankan untuk membuat kode pemrograman, setelah itu uji coba dan finishing. Untuk selanjutnya, perhatikan video pembuatan produk elektronika berikut ini. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan mengenai pengembangan usaha jasa. Pengembangan usaha jasa dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah pengembangan skala usaha. Pengembangan skala usaha dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama adalah melalui kapasitas produksi, yang kedua adalah faktor produksi, yang ketiga adalah tenaga kerja, yang keempat adalah teknologi, yang kelima adalah lokasi, dan yang keenam adalah jaringan usaha. Cara pengembangan usaha yang kedua adalah melalui pengembangan
cakupan usaha atau diversifikasi. Pengembangan cakupan usaha diversifikasi meliputi jenis usaha baru, wilayah usaha baru, dan jenis produk baru. Pengembangan usaha yang ketiga adalah melalui kerjasama, gabungan, dan eksplorasi baru, yaitu dapat melalui trust, holding company, sindikat, dan kartel. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai proses produksi. Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas tentang aneka jasa profesi yang memiliki kompetensi dan kode etik yang dikembangkan melalui proses pendidikan dan pelatihan profesi, baik formal maupun non-formal, sampai mendapatkan lisensi yang diakui oleh lembaga atau organisasi terkait untuk secara mandiri, independen menjalankan profesinya. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam proyek kegiatan usaha jasa profesi dan profesionalisme dengan tahapan berikut ini. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam usaha jasa profesi dan profesionalisme adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah informasi proyek, yang kedua adalah pelaksanaan tugas, yang ketiga adalah jargon, yang keempat adalah pendidikan dan pekerjaan, yang kelima adalah pengorganisasian, yang keenam adalah penyelesaian proyek, dan yang ketujuh adalah lampiran portofolio. Setelah memahami materi produk jasa dan profesionalisme, ayo kerjakan soal berikut ini. Nomor 1. Hasil potongan material menggunakan mesin laser dipengaruhi oleh A. Ukuran mesin laser, B. Kode pemrograman, C. Daya mesin laser, D. Setting bentuk mesin laser, E. Aliran listrik yang digunakan. 2. Pengembangan usaha dengan cara diversifikasi dapat melalui A. Trust, holding company, sindikat, kartel, B. Jenis usaha baru, wilayah usaha baru, jenis produksi baru, C. Lokasi, teknologi, faktor produksi, tenaga kerja, D. Jenis usaha, holding company, penyeragaman, E. Kerjasama, gabungan, eksplorasi baru. Yang menerbitkan laporan tertulis yang merupakan kesimpulan tentang keadilan pernyataan tertulis yang dibuat oleh pihak lain adalah A. Atestasi, B. Jasa bukan penjaminan, C. Jasa independen, D. Jasa tulis, E. Jasa akuntansi. 4. Wilayah kerja pembangunan di daerah terbagi menjadi wilayah yang diarahkan kepada kegiatan pembangunan diantaranya di bidang kecuali A. Industri, B. Perdagangan, C. Pemukiman, D. Perjalanan, E. Pertanian. 5. Yang tidak termasuk pengembangan skala usaha adalah A. Faktor produksi, B. Tenaga kerja, C. Kartel, D. Teknologi, E. Pertanian. 6. Apa yang tidak termasuk kerjasama gabungan eksplorasi? A. Kapasitas produksi, B. Trust, C. Holding company, D. Sindikat, E. Kartel. 7. Salah satu peralatan standar untuk kerja di bidang jasa praktikat elektronika adalah A. Linggis, B. Pacul, C. Obeng, D. Spidol, E. Tang besi. 8. Komputer dan mesin laser cutting digunakan untuk memotong sesuai dengan kebutuhan hasil potong tergantung kecuali A. Jenis mesin laser, B. Daya mesin laser, C. Setting kecepatan potong, D. Power yang diprogram, E. Daya listrik. 9. Pada pekerjaan mekanik untuk memotong beban adalah kegunaan dari alat A. Obeng, B. Gergaji, C. Tang potong, D. Kuter, E. Bor tangan. 10. Jasa fotokopi dan penjilitan buku
Jasa penyediaan makanan, jasa pencucian dan setrika baju merupakan wilayah masyarakat membutuhkan jasa wilayah. A. Wilayah pendidikan, B. Wilayah perkebunan, C. Wilayah pertanian, D. Wilayah pariwisata, E. Wilayah industri.